Dalam buku sejarah Maulid Nabi, yang dicatat oleh Ahmad Sauri, dikatakan bahwa kebiasaan bangsa Arab dalam kejadian terjadi kelahiran Nabi Muhammad atau yang disebut Maulid Nabi sudah dilakukan oleh masyarakat Muslim sejak tahun kedua Hijriah. Catatan tersebut merujuk pada Nuruddin Ali dalam kitabnya Wafaul Wafa bi Akhbar Darul Mustafa. Selain itu dalam catatan tersebut juga dijelaskan bahwa seorang bernama Haizuran yang merupakan ibu dari Amirul Mukminin Musa al-Hadi dan al-Rashid, ia datang ke Madinah dan memerintahkan perayaan kelahiran Nabi Muhammad di Masjid Nabawi. Dari Madinah Haizuran juga menyambangi Makkah dan melakukan perintah yang sama kepada penduduk Makkah untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Jika di Madinah bertempat di masjid, Haizuran memerintahkan penduduk Makkah untuk merayakan Maulid di rumah-rumah mereka. Haizuran merupakan sosok berpengaruh selama masa pemerintahan 3 Khalifah Abbasiyah, yaitu pada masa Khalifah Al-Mahdi bin Mansur Al-Abbas, Khalifah Al-Hadi dan Khalifah Al-Rashid. Karena pengaruh besarnya tersebut, Haizuran mampu menggerakkan masyarakat Muslim di Arab. Hal ini dilakukan agar teladan, ajaran, dan kepemimpinan mulia Nabi Muhammad bisa terus menginspirasi warga Arab dan umat Islam pada umumnya. Pada masa dinasti Abbasiyah, pertimbangkan memang banyak yang terjadi di semua sektor kehidupan, dari perkembangan ilmu-ilmu umum, arsitektur, hingga situs-situs sejarah. Haizuran merupakan salah satu sosok yang memiliki perhatian besar terhadap Nabi Muhammad beserta situs-situs sejarah peninggalan Nabi, termasuk memprakarsai terhadap kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad diyakini lahir pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 570 Masehi. Namun dalam catatan Muhammad Hussein Haekal dalam Sejarah Hidup Muhammad, ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa Nabi lahir 15 tahun sebelum peristiwa Gajah. Ada juga yang mengatakan ia dilahirkan beberapa hari atau beberapa bulan atau juga beberapa tahun sebelum tahun Gajah. Ada yang menaksir 30 tahun, dan ada juga yang menaksir sampai 70 tahun. Di Jazirah Arab, masa sebelum Islam didakwakan Nabi Muhammad sering disebut sebagai zaman jahiliyah atau masa ketidaktahuan, sesat, atau bodoh. Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya Lentera Hati, kondisi ini kerap dilekatkan dengan keputusan Allah yang menurunkan Rasul terakhirnya di tanah tersebut. Masyarakat Arab berada di tengah impitan Imperium Romawi dan Persia. Kedua kekuatan ini memperebutkan wilayah Hijaz di Timur Tengah yang waktu itu belum terkuasai. Letak Hijaz Arab Jazirah yang berada di tengah-tengah itulah yang dijadikan patokan para mufasir dan sejarah Islam atau teka-teki ketuhanan mengapa Muhammad lahir di daerah ini. Menurut Quraish Shihab, jika pesan yang ingin disampaikan ke seluruh dunia, maka penyampai pesan mesti berdiri di tengah agar pesan mudah tersebar dan menghindari kekuatan yang dapat menghambat penyebarannya pesan tersebut. Timur Tengah adalah jalur penghubung timur dan barat, maka wajar jika kawasan tersebut menjadi tempat menyampaikan pesan ilahi yang terakhir. Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa Makkah sebagai tempat kelahiran Nabi adalah merupakan pusat Hijaz yang menjadi simpul pertemuan para pedagang dan seniman dari pelbagai penjuru. Nabi Muhammad berasal dari suku Quraisy yang berpengaruh di Mekah. Suku ini memiliki 2 keluarga besar yakni Hashim dan Umayyah. Kini momen kelahiran Nabi Muhammad pada 12 Rabiul Awal diperingati oleh umat Islam di seluruh dunia dengan perayaan Maulid. Tak di Indonesia, peringatan Maulid Nabi dilakukan dengan berbagai ekspresi. Masyarakat Jawa misalnya, mereka merayakan Maulid dengan membaca manakib Nabi Muhammad dalam kitab Maulid Barzanji, Maulid Simtud Durar, Diba, Saroful Anam, Burdah, dan lain-lain. Selesai membaca manakib Nabi Muhammad, biasanya masyarakat menyantap makanan bersama-sama yang disediakan secara gotong royong oleh warga. Masyarakat Muslim tidak bergembira merayakan kelahiran Nabi, tetapi hanya bersyukur atas teladan, jalan hidup dan tuntunan yang dibawa oleh Nabi. Bangsa Indonesia tidak hanya beragam atau majemuk dalam hal agama, suku, bahasa, seni dan lain-lain, tetapi juga beragam dalam mengekspresikan tradisi amaliyah keagamaan seperti Maulid.